Aksara Sultan indah bersatu. Ketika ada persatuan akan menjadi indah. Tentunya setelah kita bersatu akan terwujud Nusantara baru untuk Indonesia maju. 18 ya. Oke, sekali lagi dengan semangat warga RW 18. Lagi warga RW 18. Oke, tepuk tangan yang meriah. Sebelah selatan panggung. Salam Tirakat, peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak RW 18, yang terhormat Bapak RT 56, RT 68, RW 70, sesepuh warga dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka Malam Tirakatan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Hadirin
sekalian yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia menyampaikan terima kasih yang telah mendukung terselenggaranya dari donatur warga, dari Pamela Supermarket, SPBU Pamela, Nutritex, Nature, Apotek Lentera Medika, Din Letter, Komunitas Gayam 16. Dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua yang telah berpartisipasi dalam persiapan acara ini. Kerja keras dan dedikasi panjenengan adalah bukti nyata bahwa semangat gotong royong dan bersama masih ada di tengah-tengah kita. Semoga acara ini bisa lebih mempererat persatuan dan kesatuan bangsa yang lebih baik, terutama di wilayah RW 18 dan lingkungannya. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menikmati tirakatan Sorosutan Indah Bersatu, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Mari kita saksikan operet kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! 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 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terima kasih. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kemudian akan diserahkan kepada Ketua RT 68 sebagai pelaksana tirakata tahun depan. Disilakan. Secara simbolis, potongan tumpeng diserahkan kepada Ketua RT 68 sebagai pelaksana tirakata peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Bunda-bundanya, bapak kecil-kecilnya dia tuh. Ada acara apa di sekolah? Oh, bapak rumah. Kok sebareng gimana bunda tadi? Tadi kok sebareng? Pada nyamperin ya? Iya. Nah, ini kok pakainya bagus. Tadi lomba apa aja? Oh, bisa nyanyi. Mbak, ini Mbak Naira juga bagus pakai ini apa namanya ini? Oh, mayoret. Ini tadi gimana? Coba, mau lihat. Coba gimana? Ayo bagaimana? Coba. Ya Allah, bagus. Mbak Ayah tadi? Mbak Ayah tadi ngapain tadi pulang? Oh, piano. Coba itu ada piano, coba. Yang mau lihat ya, yang
17 Agustus itu adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab pada zaman dulu Indonesia itu belum merdeka, masih dijajah oleh Belanda dan Jepang. Nah, oleh karena itu kamu sekalian perlu tahu, dan marilah sekarang kita saksikan ini film yang ada pada kesempatan ini. Yuk kita lihat dulu. Berakhirnya Perang Dunia Kedua di Pasifik ditandai dengan perintah sekutu agar Jepang menyerah. Deklarasi ini dibuat dalam konferensi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Namun, hal pasti yang menandai kekalahan Jepang hingga menyerah tanpa syarat adalah dijatuhkannya bom atom pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Kekalahan Jepang ini disambut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari untuk rakyat Indonesia. Maka, pada bulan Mei hingga Juli 1945, berlangsung rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia tak mudah. Terjadi penolakan golongan tua diwakili Soekarno dan Hatta yang mengeluarkan proklamasi kemerdekaan menanti kepastian Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili Bikana, seorang tokoh pejuang pemuda, menghendaki segera diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akhirnya, golongan muda melaksanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan tentara pembela tanah air atau PETA di bawah pimpinan Singgih. Oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI diamankan ke Rengas Dengklok guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Subarjo disertai Sudirno atau biasa dipanggil Mbah dan Yusuf Kunta berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menggunakan mobil Skoda milik Subarjo. Hari itu juga rombongan Soekarno-Hatta dan Subarjo serta Soekarni segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno, dilanjutkan ke kediaman Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57. Berlakunya jam malam menyebabkan pihak hotel tidak dapat memberikan ruang rapat. Hotel tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Subarjo menghubungi Laksamana Maeda untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Dan Maeda menyetujuinya. Dari rumah Maeda, diantar oleh Maeda serta Miyoshi, sedianya Soekarno dan Hatta berangkat untuk menemui kepala pemerintahan militer Jepang atau Gunseikan, yaitu Moichiro Yamamoto. Namun, karena Yamamoto menolak, maka yang bisa ditemui hanya Jenderal Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Jepang. Nishimura di Tokyo mengenai perubahan keadaan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberikan izin untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perdebatan pun terjadi. Saat itu, Maeda telah pulang ke kediamannya lebih dulu. Setibanya di rumah Maeda, Maeda menyambutnya. Saat itu rumah sudah dipenuhi oleh sekitar 40-50-an orang. Maeda seketika mengundurkan diri dan menuju ke lantai atas sambil mempersilahkan ketiga tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya.
Soekarno, Hatta, dan Subarjo melanjutkan rencana menyiapkan proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Pukul 2 dini hari itu, Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikirannya melalui lisan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di atas kertas. Naskah itu diberi judul Proklamasi, dan kalimat pertama yang dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah "Kami bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia." Setelah kira-kira 2 jam, pada pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan di dalamnya. Konsep naskah pun diajukan ke serambi depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya dan memohon persetujuan dari seluruh yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh memenuhi rumah Maida menyetujui perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun timbul pertentangan soal penandatanganan naskah. Salah satu peserta rapat, Dr. Teguh Muhammad Hasan, mengajukan 3 usulan, yaitu semua menandatangani atau membagi kelompok yang hadir dan dari tiap kelompok diwakili oleh 1 orang, atau hanya ketua dan wakil ketua saja yang menandatangani. Hairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, berinisiatif untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sependapat dengan Hairul Saleh, Soekarno ikut mendukung. Riuh tepuk tangan menyetujui usulan penandatanganan oleh kedua tokoh besar ini, sekaligus mengakhiri pertentangan malam itu. Segera Soekarno meminta Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi. Sayuti Malik segera mengetik naskah proklamasi didampingi oleh BM Dia. Beberapa kata mengalami revisi dalam pengetikan tersebut. Sayuti Malik merubah kata tempoh menjadi tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, seperti yang sering kita dengar saat ini. Sementara naskah asli proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno diremas-remas oleh Sayuti Malik dan dibuangnya. Kemudian BM Dia mengambil kertas itu dan menyimpannya. Usai pengetikan, naskah proklamasi dibawa ke ruangan besar di bagian depan rumah, tempat seluruh yang hadir berkumpul, yang kemudian dikenal dengan ruang pengesahan naskah proklamasi. Sekitar pukul 4 pagi hari itu, disaksikan oleh seluruh peserta rapat, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah piano. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke dapur rumah Maida untuk menyantap sahur. Awalnya, proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Khawatir akan terjadinya bentrokan, akhirnya disepakati pembacaan naskah proklamasi diadakan di halaman depan rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Usai pengesahan naskah proklamasi, seluruh yang hadir meninggalkan ruangan dan menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan saling memberi ucapan selamat. Mendengar riuh di bagian bawah rumahnya, Maida pun turun menuju ruang tamu dan memberikan ucapan selamat. Tak lupa akan jasanya yang telah menyediakan ruang untuk persiapan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta mengucapkan terima kasih kepada Maida dan segera meninggalkan rumah perwira Jepang itu. Tanpa menyia-nyiakan waktu, BM Dia segera memperbanyak naskah proklamasi dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan para pemuda dipimpin Syahrudin yang bekerja di kantor berita Domei menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara telegrafis ke seluruh dunia. Sore harinya, Radio Jakarta yang saat itu dikenal dengan Jakarta Hosu Kyo atas usaha penyiarnya Yusuf Ronodipuro juga turut menyebarkan berita bahagia itu.
Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno, didampingi Hatta, dan disertai pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Lihat tadi ya. Sini lagi. Kakung mau mentikor ini, sebentar. Nih. Ya, itu tadi cucu-cucu, itu adalah proses pembacaan proklamasi yang dilaksanakan oleh siapa? Yang dibacakan oleh siapa? Soekarno Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Ya. Oleh karena itu, sekarang Indonesia sudah merdeka. Oleh karena itu, kalian harus belajar yang giat, berprestasi untuk membanggakan bangsa dan Indonesia serta membanggakan kedua orang tua. Belajar dengan semangat. Ya. Belajar semangat. Ya. Bapak-bapak Ibu, ya, dan pesan terakhir daripada Kapten Dirga Utama adalah yang pertama, kamu bakti kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, dan sayang kepada teman-teman, sehingga kamu menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ya. Oleh karena itu, dan jangan saling nakal-nakalan, harus guyub rukun, karena rukun adalah gawesan, menjadikan sentosa, kalau cerah menjadikan kubra. Oleh karena itu, tampilkan kemampuanmu di hadapan bapak-bapak ini. Oleh karena itu, mari bapak dan ibu sekalian, kita saksikan penampilan putra-putri cucu-cucu kita, dan berikan apresiasi yang sebaik-baiknya kepada mereka. Akan tampil ibu-ibu juga dengan anak-anak sekalian. Harikan Dirgahayu Republik Indonesia 79 Merdeka!
gitu ya, warga RW 18. Oke, baik. Satu, lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Siapa dulu? Ada Dek Ayah. Ada lomba kipas balon masuk. Lomba juara satu, siapa? Dek Gibran. Yang Dilakukan oleh Ibu RT. 1, 2, 3. Lomba hias sepeda ya. juara pertamanya ada Dek Zaki. Dek Zaki. 1, 2, 3. Ada tambahan hadiah mau diberikan Dari siapa tuh? Dari Pak Deli lagi. Oh. Kemudian ada Gibran lagi. Terima kasih. Oke, makan kerupuk. Juara pertama ada Ibu Nelly dari RT 70. Juara memasak dan menghias nasi goreng ya. Dan juara pertama Agus Supriyanto. 1, 2, 3. Oke. Ada lomba joget. Lomba. Ada Oke. 6 pemenang. Oh. Juga juara pertama yang Juara paling pertama. heboh goyangnya kemarin. Kemarin goyang apa ya ini ya? Mungkin goyang apa itu presiden? Ada Ibu Yati Firdaus. Ibu Yati Firdaus. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya adalah pembagian door prize. 15 door prize. Oke. 1, 2, 3. Oke. Selamat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cekrek. Oke. Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, kami mengucapkan
terima kasih ya sekali lagi untuk para sponsor dan warga RW 18 yang sudah memeriahkan acara malam tirakatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.
mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga RW 18 yang telah berpartisipasi dan mendukung serta menjadi sponsor pada acara malam hari ini. Betul sekali ya, kalian Betul ya. sekali Mas Yoga. Serta kami berdua memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai berjumpa di malam tirakat peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Silakan, monggo. Silakan Ibu.